Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat LBO. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau nge-review sebuah tenda dari brand Naturhack seri Mongar, kapasitas 3 orang. Kebetulan ini tenda gue beli udah sekitar sebulan yang lalu dan udah pernah gue coba buat naik ke Gunung Ciremai kemarin. Ini tenda bagus banget menurut gue, karena pas gue pakai itu di dalam itu berasa hangat banget, angin nggak tembus sama sekali. Yang pertama mau gue bahas dari tenda Naturhack Mongar ini, pertama ini tenda yang gue pakai ini kapasitas 3 orang, mempunyai bobot berat packingnya itu 2600 gram atau 2,6 kilo, ya lumayan ringan buat ukuran tenda kapasitas 3 orang. Kalau untuk ukuran packingannya sendiri, tenda ini panjangnya itu 60 cm, kalau di diameter ketebalannya itu 18 cm. Terus untuk dimensi tenda, ketika tenda ini udah didiriin itu, dimensi tendanya panjangnya 210 cm, lebarnya 180 cm dan tingginya 110 cm. Jadi kalau di waktu kita duduk di dalam tenda itu lumayan banyak space di atas kepala kita, jadi ya lumayan enak lah buat gerak-gerak di dalam tenda. Untuk selanjutnya gue mau ngebahas tentang isi paket pembelian tenda Naturhack Mongar 3 ini. Nah, untuk isi paket pembeliannya jadi ada footprint ini gunanya buat alas dasar tenda. Biasanya itu kan kita kalau lagi melakukan pendakian atau camping gitu, biasanya kan kita nggak tahu cuaca di sana apakah habis hujan atau enggak gitu. Nah, footprint ini tujuannya buat biar suhu tanah itu nggak merembes ke dalam alas di inner tenda tersebut, jadi nggak begitu dingin, apalagi kalau kita tambahin matras ya kan. Ini footprint. Ada lagi apa ya, lupa gue namanya. Pasaknya lumayan bagus sih, kemarin gua coba. Ini pasaknya itu kita dapat berapa pieces? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi pasaknya ada 12 pieces. Ini sesuai kebutuhan tenda Mongar 3 ini. Lumayan enteng sih ketimbang pasak-pasak yang besi biasanya gitu. Nah, ada pasak, terus ada juga frame. Nah, yang uniknya dari tenda Naturhack Mongar 3 ini, framenya itu berbahannya juga pakai aluminium, jadi cukup ringan. Dan framenya ini jadi satu rangkap. Jadi kita nggak ribet lagi kayak bikin 2 rangkap frame kayak tenda-tenda umum gitu ya kan. Jadi kalau misalkan dalam waktu kita mendirikan tenda itu, kita nggak sendiri pun nggak nemuin kesulitan. Pokoknya tenda ini, frame ini ngebantu banget buat kita men-setup tenda sendirian. Di paket pembeliannya ada ini inner layer buat bagian dalam tenda. Bahannya itu 210T polyester, nggak tembus air sih. Dan untuk atasan dalamannya itu pakai jaring gitu, biasa kayak tenda-tenda pada umumnya. Dan ada juga ini outernya itu sama, bahannya 210T polyester. Sebenarnya kita udah dapat guideline ya, atau windrope. Jadi guideline atau windrope itu tali si pengencang sudut-sudut tenda biar membantu pasak atau frame itu nggak goyah ketika diterpa angin gitu.
Ini tuh gua milih warna grey kemarin pas gue beli. Jadi ada 3 pilihan warna. Ada warna grey, ada warna hijau muda, ada warna pink. Nah, karena warna pink itu agak ke cewek-cewekan ya kan. Terus warna hijau juga itu biasanya pasaran, orang-orang naik gunung tendanya warna hijau, warna orange gitu kan. Makanya gue pilih yang nggak pasaran, warna grey. Dan kenapa gue pilih tenda ini yang kapasitas 3 orang? Ini sebenarnya tenda ini muat buat 4 orang. Jadi kalaupun kita nempatin tenda ini bertiga, itu masih ada space buat naro-naro barang-barang kita kayak carrier atau logistik atau yang lain-lain. Pokoknya nanti bakalan gue jelasin pas waktu tenda ini udah gue berhasil di setup. Ya oke. Teman-teman, sekarang waktunya gue setup. Gue mau nunjukin mudah atau enggaknya tenda ini didirikan untuk sendirian. Oke, lanjut, kita mulai. Yang pertama kita gunakan itu, yang pertama kita kita set itu footprintnya. Ini sebagai alas, gampang kok footprint, cuman kita bentangkan doang gini. Setelah kita pasang footprint, kita keluarin inner dari tendanya sama frame dari tendanya. Innernya kita gelar di atas footprintnya. Terus selanjutnya kita pasang pasak. Selanjutnya kita pasang frame buat mendirikan inner. Nah, ini yang gue bilang tadi. Jadi frame ini jadi satu packing ya, satu setup gitu. Enggak beberapa kali setup untuk mendirikan frame ini. Jadi cukup mudah kalau kita mendirikan tenda ini sendirian. Cukup mudah, teman-teman. Innernya di sini ada cantelannya gitu ya. Cantelannya juga cukup enak, gampang dicantelin, tinggal gini doang. Biasanya kan kalau tenda-tenda pada umumnya itu kita buat menggabungkan antara inner tenda sama frame itu pakai tali. Jadi itu agak sedikit susah ya, agak sedikit ribet dan rawan untuk lepas waktu ada angin. Kalau ini kita tinggal nyantelin doang. Untuk footprint sama inner layernya udah kita diriin, cukup mudah teman-teman. Sekarang waktunya kita pasang outernya. Nah ini teman-teman, di sini ada strap buat mengencangkan inner.
tinggal dicetekin doang. Outernya udah berhasil gue pasang. Sekarang giliran gue pasang pasak. Ini pasaknya tadi ada 12 ya, sesuai kebutuhan dari tenda Naturhack Mung R3 ini. Oke, tenda Naturhack udah berhasil gua diriin, cukup mudah. Sendiri pun gampang ya, dan gak makan waktu lama, paling lama 10 menit lah tadi gua diriin tenda. Sekarang waktunya kita masuk buat lihat apa aja sih fitur-fitur dari tenda Naturhack Mung R3 ini. Yang pertama mau gua tunjukin di sini. Di sini kita udah dapet guyland. Guylandnya itu tali di samping tenda ada 4 ya, sebagai penopang tenda ini biar nggak kena angin, biar kuat kena angin. Guylandnya itu kalau waktu malam itu dia menyala, dan di sudut-sudut samping kiri kanan tenda dan di sini depan tenda juga, depan dan belakang itu menyala. Jadi kalau biasanya kan kita di atas gunung, kadang kalau tenda lagi banyak gitu, lagi rapet-rapet, orang biasanya kan suka kesandung guyland tenda orang-orang sekitar situ kan kita. Jadi karena ini menyala, itu untuk mengurangi hal-hal tersebut lah. Jadi nggak ada lagi tenda kita itu kesandung sama orang yang mau jalan di samping tenda kita. Nah, untuk pintunya di sini ada 2 ya. Ada depan dan belakang. Sebenarnya tenda ini pintunya itu di samping tenda sebenarnya. Cuman karena yang namanya pintu pasti kita selalu sebut itu antara depan dan belakang. Jadi tenda ini terkesan lebih luas karena pintunya ada di samping dan samping sebelahnya gitu. Untuk resletingnya di sini cukup solid, teman-teman. Resletingnya solid, enak, gampang dibuka dan gak mudah nyangkut ya. Di sini kita bisa gulung ini. Nah, untuk resleting dalamnya juga gampang banget dibukanya. Gampang buat tarik ulur. Ini kayaknya dari bagus bahannya juga. Oke, jadi teman-teman, gue mau nunjukin fitur-fitur di dalam tenda. Tadi di luar udah gue tunjukin ya, buat resletingnya sama buat resleting dalamnya. Di dalam tenda ini ada fitur jaring ya, di atas terutama nih, di atas tenda ada jaring. Biasanya kita pakai buat naro-naro handphone atau naro dompet gitu ya, atau naro headlamp, biasanya lampu tenda. Terus di sudut kiri kanan itu ada pocket ya, pocket buat naro-naro, sama buat naro handphone atau buat naro tenda. Biasanya sih barang-barang kecil yang penting untuk kita gunakan, biasanya kita taruh di sana, di samping kiri dan kanan ya, atau depan belakang. Dan ini bahannya cukup ramah teman-teman di kulit, enak. Atasnya jaring, dan untuk sisi-sisi sudut-sudutnya juga di sini rapi ya jahitannya. Buat penahan airnya juga rapi sama jahitannya.
Ini pintu belakang teman-teman. Pintu belakang mungkin dosa gue buka ya. Jadi tenda Monger ini memiliki 2 pintu, depan dan belakang. Itu lumayan enak sih, jadi nggak kelihatan sempit. Selanjutnya gue mau ngebahas fitur di luar tendanya. Jadi kalau untuk fitur di luarnya itu yang tadi gue jelasin, ini guideline-nya. Nah, ini nggak gue pasang sih, tinggal pasang doang. Ada 4 ya, kiri kanan ada 4, 2. Nah, pasaknya juga pas, kebutuhan pasaknya buat si tenda Naturhack ini. Terus di sini ada ventilator atau ventilasi biar kita nggak pengap ya di dalam, jadi sirkulasi udara, sirkulasi oksigen itu masuknya maksimal, jadi kita nggak, ataupun kadang kan kita kalau malam itu ngerokok di luar itu suka agak iseng gitu ya, kadang mau ngerokok tapi di dalam tenda. Biasanya kalau tenda-tenda yang nggak ada ventilasi itu buat ngerokok itu di dalam jadi sesak, tapi kalau Naturhack Mongar 3 ini buat kita ngerokok di dalam itu asapnya bisa langsung keluar gitu. Jadi lumayan ramah lah buat orang-orang yang camping tapi perokok. Apa lagi ya? Kayaknya udah deh, itu doang. Ya oke teman-teman, segitu aja review tenda Naturhack Mongar 3 ini dari gue. Mudah-mudahan review gue bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang lagi nyari tenda atau yang lagi pengen beli tenda gitu. Yang jelas ini tenda udah pernah gue pakai dan ini nyaman banget dipakainya, mudah, terus juga nggak begitu berat. Pokoknya recommended banget lah buat kalian yang suka camping atau suka naik-naik gunung atau hiking gitu ya kan. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dana Gidik dan salam lestari. Mantap.